Oke, halo guys. Sekarang aku lagi di dunia coding. Sebelumnya perkenalkan, aku Viola Audrey Audia. Di sini aku akan melakukan wawancara dengan CEO sekaligus founder dari dunia coding yaitu Kak Alfir. Mungkin bisa say hi dulu Kak. Halo, halo semuanya. Halo. Oke, itu tadi narasumber kami pada malam hari ini. Sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya, mungkin aku mau memperkenalkan teman-teman kelompokku dulu yang paling ujung ada Muhnisa Aprilia Sari, selanjutnya ada Nafisa Diana Madani, dan ada Alti Arindika, ada Khairunisa Salsa Sabila, dan ada Muhammad Ilham Nazrullah. Oke, mungkin ini aku mau tanya dulu. Sebelumnya karena Kak Alfir itu alumni dari HMIF, jadi kami udah tahu sedikit banyaknya tentang Kak Alfir dulu. Kak Alfir itu pernah menjadi ketua umum HMIF. Itu di tahun berapa Kak? Sekitar 2019 sih. 2000 itu di sekitar tahun 2019, lumayan udah lama ya, sekarang udah 2024. Dan pernah juga menjadi product manager di RCTI Plus. Terus di apa lagi Kak? Di Halo Dokter juga sempat. Halo Dokter, iya, dan kemudian menjadi CEO sekaligus founder dari dunia coding. Seperti itu. Mungkin karena ini materinya tentang kepemimpinan, jadi berhubung tadi Kak Alfred pernah menjadi ketua HMIF, jadi aku mau tanyain dulu gaya kepemimpinan yang dibawakan selama menjadi ketua di himpunan, apakah ada pengaruhnya Kak ke dunia kerja yang hingga membawa Kakak menjadi CEO sekaligus founder dari dunia coding? Oke. Mungkin sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah main di dunia coding juga, dan mungkin tadi juga sempat dikenalin juga, mungkin ada beberapa background juga. Aku emang sebenarnya mungkin sedikit ya, kayak dunia coding ini sebenarnya pas aku bangun di saat yang bersamaan aku di HMIF pas jadi mahasiswa juga. Jadi emang itu platform yang aku bangun dari lama sih, dari 2017 bahkan gitu. Jadi emang in paralel atau di saat yang bersamaan aku juga ngedevelop startup sembari juga aktif di himpunan gitu. Nah kalau yang terkait apakah di HMIF itu membantu atau berpengaruh banget di hidup utamanya sebagai founder dan CEO di dunia coding, itu tentu banget ya gitu, karena emang uh, jujur kalau di organisasi dulu kan sebenarnya aku diajari dan belajar banyak hal ya. Jadi kayak gimana cara manajemen waktu, kemudian manajemen task, dan lebih ke membiasakan diri supaya aktif dalam soft skill gitu ya. Karena kan kayak aktivitas CEO atau mungkin profesi product manager tuh nggak jauh-jauh dari meeting, kemudian critical thinking, problem solving, dan manajemen resource gitu. Jadi emang sangat berpengaruhnya di situ sih utamanya. Berarti dunia coding ini udah mulai Kakak dirikan tuh semenjak berarti dari masih perkuliahan? Betul, itu pas semester 1, jadi pas 2017 gitu. Oh, itu mungkin bisa diceritain ya Kak, awal mula kenapa nih pengen dari semester 1 tuh udah kepikiran buat mendirikan dunia coding? Oke. Awalnya sih ini ya, itu kan pas zaman-zaman maba ya, lagi seneng-senengnya belajar, lagi seneng-senengnya sharing dan juga cari wadah buat explore aja gitu. Hingga pada akhirnya kebangun itulah dari Instagram gitu, dari ilmu yang aku dapat di kuliah aku share gitu, terus bentuk komunitas, dan emang pengen nemuin wadah buat belajar aja. Dulu kan mungkin masih belum terlalu banyak ya komunitas kayak gitu. Hingga pada akhirnya berawal dari itu aku sharing konten, aku juga bikin meme gitu, dan interaksi dengan followers gitu, dan sebisa mungkin sih untuk menyebar manfaat sebanyak mungkin gitu ya, pada poinnya kayak gitu. Hingga pada akhirnya itu masih ku develop solo ya, jadi solo fighter gitu, jadi benar-benar sendiri, bikin konten sendiri, terus observasi sendiri, nyari mungkin narasumber juga sendiri. Pas di masa pandemik tuh inget juga pas lagi rame-ramenya webinar, juga aku bikin webinar dari desain poster, kemudian jadi MC, Divaintor, bikin eventnya. Jadi emang padu gada lah awalnya gitu. Jadi emang itu juga ilmunya aku dapet ya pas di himpunan gitu, karena di himpunan kan terbiasa dari bikin event, kemudian juga jadi MC atau berkomunikasi dengan orang luar atau humas lah biasanya kayak gitu ya. Jadi hingga pada akhirnya
itu terus berjalan sebagai side job gitulah, intinya kayak ya sebagai platform aja gitu. Dan itu pun juga jadi jembatanku juga atau wadah eksplorasiku untuk kesiapan karirku gitu. Karena aku pengen jadi product manager, jadi dunia coding ini ku jadikan portofolio gitu. Jadi kayak oh ini anak ini ketika nanti pas interview gitu ya, kayak oh anak ini udah pernah bikin platform apa gitu, edutech atau media gitu, dan itu jadi poin plus juga sih gitu. Hingga pada akhirnya ya tadi sempat jadi product manager, hingga pada akhirnya juga nemu investor juga, dan sekarang fokus 100% buat dunia coding sih gitu. Tadi ilmunya juga didapetin dari himpunan ya Kak, berarti ada yang ilmunya didapetin dari himpunan. Mungkin selama di himpunan nilai-nilai apa yang udah menjadi pegangan Kakak atau prinsip Kakak menjalankan himpunan sebagai ketua ya, terutamanya sebagai ketua himpunan hingga menjadi CEO dari dunia coding. Oke. Sebenarnya kalau konsep kepemimpinan itu kan sebenarnya sesimpel kita bisa mimpin diri sendiri gitu kan, poinnya tuh gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mimpin diri sendiri, kontrol diri sendiri, dan menurutku langkah pertama yang kayak ku pegang yang bisa jadi prinsipku tuh kayak knowledge is power gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa pengetahuan terus ilmu dan lain sebagainya itu tuh kayak jadi kekuatanku sebagai ketua atau mungkin CEO gitu ya. Karena pemimpin itu kan ya utamanya harus cerdas gitu. Dia yang orang terdepan yang berstrategi, kemudian problem solving, gimana cara memecahkan masalah untuk customer utamanya ya. Terus gimana nanti ketika ada masalah di internal maupun eksternal gitu. Jadi gimana caranya bisa ya memanfaatkan otak tadi sih gitu buat ya problem solving, critical thinking gitu-gitu. Jadi bahkan sebagai business owner pun juga kita pasti butuh juga analisa data gitu, analisa bisnis performance gitu-gitu. Jadi emang yang jadi pandanganku gitu ya, yang jadi prinsip yang kupegang ini ya knowledge is power gitu. Jadi gimana caranya kita terus mengupgrade diri kita lah gitu untuk belajar hal yang baru, dan sumber belajar itu kan banyak banget ya, entah dari komunitas atau relasi atau bahkan orang-orang yang lebih hebat dari aku gitu. Jadi banyak banget sumbernya, bahkan di sosmed, di konten-konten pun juga banyak gitu. Tinggal kitanya terbiasa buat belajar tadi atau enggak gitu sih. Oke Kak, tadi knowledge is power ya. Selama menjadi ketua itu ada tantangan terbesar apa sih Kak yang Kakak jalankan, yang Kakak hadapi, dan cara mengatasi itu semua gimana? Karena kan di himpunan lama kan, jadi ya karena kami ngerasa itu kayak apa ya? Kalau dari aku tuh ngerasa kalau udah di himpunan tuh waktu buat belajarnya tuh yang jadinya susah, jadi kontrolnya semuanya tuh mulai agak aware lagi gitu. Ya. I know that you feel ya. Jadi kayak aku merasakan apa yang kamu rasakan mungkin ya. Jadi kayak apa tantangannya gitu. Yang pasti ini sih di himpunan tuh kan kayak nggak dapat apa-apa ya. Maksudnya kayak secara material kita nggak digaji, kita nggak mungkin secara hard skill juga nggak dapat banget gitu, kita nggak diajarin coding atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya tuh poinnya ini sih lebih ke gimana caranya kita bisa membiasakan diri tadi sih, kayak soft skill, kayak kebiasaan ngomong itu kan. Kalau kita nggak biasa ngomong depan umum juga kagok juga kan gitu. Kalau kita nggak terbiasa buat analisa atau problem solving juga otak nih nggak jalan gitu. Jadi poin utamanya sebenarnya di situ gitu. Nah, challenge-nya juga kan aku jadi terbiasa jadi kerja ikhlas gitu ya. Jadi kayak nggak dibayar tadi, kemudian dituntut ini itu, deadline-nya juga, tanggung jawabnya juga gitu. Tapi pada intinya tuh challenge-nya ya di situ gitu ya. Belum lagi itu kalau aku itu di sisi aku ya. Belum lagi teman-temannya yang mungkin juga nggak bisa berpikir mungkin lebih dewasa gitu ya. Jadi kayak males lah gitu. Karena kan kerja tim juga kan, kita nggak bisa kerja sendiri juga gitu. Challenge-nya sih kalau di himpunan kurang lebih kayak gitu ya. Tapi poin positifnya ya tadi ya, kayak karena kita terbiasa buat problem solving, kemudian kerja ikhlas tadi, kerja tuntas gitu. Jadi itu bakal ke bawah di dunia coding saat ini gitu. Dan behavior pekerjaanku juga menuntut hal yang sama. Jadi kayak udahlah, udah pernah gitu. Jadi kayak itu jadi bekalku juga sih pada akhirnya gitu. Iya.
Oke, jadi itu ya pertanyaan dari aku. Mungkin ini dari teman-teman juga ada yang mau ditanyain ke Kak Alfir, dipersilakan. Oke, aku mau tanya Kak, apa tantangan terbesar Kakak selama menjadi CEO di dunia coding? Oke, tadi kita cerita tantangan di HMF ya. Sekarang di dunia coding ini lebih abstrak, lebih dinamis lagi gitu ya. Karena ini bahkan kayak level yang kayak nggak ada ujungnya gitu. Kayak mungkin di tahun awal-awal aku bangun dunia coding pasti jelas kayak masalahnya atau tantangannya di resource gitu. Karena aku sendiri, di saat yang bersamaan aku harus kuliah, di saat yang bersamaan aku harus jadi ketua himpunan gitu. Jadi kayak kapan aku belajarnya, kapan aku mempersiapkan karirnya gitu. Jadi instead of aku mengeluh akan hal itu, mending aku manfaatin di setiap prosesku gitu. Kayak semisal aku udah luangin waktu di himpunan banyak nih gitu. Kayak masa aku nggak dapat apa-apa, at least aku dapat apalah itu, dapat manfaat gitu. Kayak gitu. Nah, di dunia coding pun juga challenge-nya di situ ya, dari manajemen waktu di awal-awal, manajemen resource juga, apalagi aku sendiri gitu. Itu bakal jadi tantangan banget lah di awal gitu. Nah, mungkin di tahun berikutnya ketika ada tim pun juga sama gitu. Karena mungkin secara revenue dunia coding di awal juga mungkin nggak sebanyak langsung startup yang banyak gitu. Jadi kayak kita harus gaji atau mungkin gaji ke teman-teman tim gitu. Terus kita juga ngasih reward berupa apapun itu ke tim, dan gimana caranya kita bisa sevisi kayak apa yang gue pikirin tuh bisa nyampe ke teman-teman gitu. Kayak gitu. Jadi levelnya mungkin berjenjang juga sih, sampai mungkin di fase sekarang udah bukan mikirin lagi tentang internal, tapi kayak gimana kebutuhan user gitu, gimana dunia coding ini bisa ngasih value di mata user, dan bahkan harus mengedukasi gimana nih kayak biar orang nih mungkin mau beli produk dunia coding dan nyampe value yang kita tetapkan nyampe ke user gitu. Jadi itu jadi tantangan banget sih, apalagi kita bertengkarnya itu udah bukan internal lagi, tapi kayak dengan kompetitor, dengan bahkan market yang usernya pun juga sekarang macam-macam gitu ya. Kayak mungkin juga behavior belajarnya juga udah nggak online lagi kayak pas pandemi gitu. Jadi emang kita harus benar-benar menyesuaikan hal itu sih tantangannya. Mungkin dari Davisa, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tentang kita masih di dunia coding. Oke, mungkin aku ya Kak mau tanya, sebagai pemimpin pasti Kak Alfir udah punya rancangan nih, HMF mau dibawa kemana atau dunia coding mau dibawa kemana. Aku mau tanya gimana cara Kak Alfir buat mimpin anggota atau karyawan Kak Alfir agar sesuai dengan apa yang udah Kak Alfir rancang. Oke. Kalau di konsep startup itu biasanya ada yang namanya KPI atau OKR gitu ya. Jadi secara gambaran tuh kayak semacam KPI itu target gitu. Kayak apa yang mau kita achieve dalam mungkin kuartal pertama gitu. Kayak aku pengen achieve revenue sekian gitu dan segala macam gitu. Sedangkan OKR itu adalah cara kita gimana untuk achieve hal itu gitu. Kayak step by stepnya, bahkan kayak sekedar di sosmed nih gimana caranya bisa achieve berapa ratus followers gitu. Nah, cara-caranya tuh apa aja gitu, kayak misal bikin konten, terus bikin konten tentang meme itu berapa gitu, edukasi berapa gitu. Jadi benar-benar diperhitungkan di awal, di planningnya gitu. Komposisinya juga diatur gimana nanti biar achieve hal itulah gitu. Nah, kebetulan ya di dunia coding juga pakai konsep hal itu sih. Jadi itu sangat membantu banget untuk karyawan atau mungkin tim tuh bisa deliver goalsnya lah gitu. Jadi kayak pekerjaannya tuh nggak ke distract kemana-mana gitu. Kayak fokus sama goals yang udah ditentuin, rancangan yang udah di planning dari awal bareng-bareng. Nah, itu yang jadi panduan gitu selama 3 bulan ke depan gitu. Dan itu sangat ngebantu banget daripada pas di awal gitu. Kalau di awal kan kayak ada waktu apapun ya udah kerjain ini gitu. Mana yang deadline, mana yang deket gitu kan. Nah, itu sebenarnya jauh lebih efektif ketika pakai konsep itu sih. Nah, kalau di himpunan pun juga sama gitu. Di awal aku malah nge-define timeline gitu. Jadi kayak di bulan ini aku bikin proker apa gitu. Di minggu ini apa aja aktivitas yang harus kulakukan gitu. Jadi emang harus terdokumentasi dan informatif sedetail mungkin ya gitu. Karena jangan sampai
itu juga cuman tulisan doang gitu, kitab doang yang nggak diimplementasi, tapi kita juga perlu monitoring juga gitu prosesnya gimana. Itu sih kurang lebih. Mungkin buat aku udah terjawab pertanyaannya tadi. Lanjut. Oke, mungkin ini ya Kak, aku mau tanya sedikit. Jadi kan di Kak Alfred sendiri kan ini udah jadi CEO sekaligus founder dunia coding ya, terus pernah juga jadi ketua HMIF juga ya Kak. Nah itu tuh pasti di saat-saat tertentu tuh pasti banyak lah ya, nggak sekali dua kali Kakak tuh dapat situasi-situasi yang itu tuh di luar dugaan dari Kakak sendiri gitu. Nah sebagai seorang pemimpin nih Kak, itu tuh gimana sih cara Kakak tuh tetap kayak mempertahankan prinsip Kakak gitu untuk melewati situasi-situasi yang kayak gitu? Oke. Pertama, emang kita harus tenang ya. Jangan panik gitu, apalagi kita seorang pemimpin juga. Kalau kita panik, kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana juga, pasti yang bawah juga bingung kan gimana gitu. Poinnya di situ gitu. Dan juga goals atau visi atau nilai dari perusahaan itu harus tetap terdeliver gitu. Itu yang jadi panduan atau kitab kita lah gitu. Kayak visi yang mau kita tuju itu apa itu. Pastiin nilai-nilai itu tetap berjalan sih, pada poinnya kayak gitu. Nah, pernah nggak sih kayak itu berjalan nggak sesuai dengan planning gitu? Pasti pernah gitu. Tapi yang paling terpenting itu adalah ketika kita tahu gitu, atau menganalisa atau men-tracking gitu ya, kayak alasan kenapa ini gagal gitu. Jadi gagal itu bukan benar-benar kayak gagal terus udah gak berguna gitu ya, tapi kita tetap tracking gitu kayak ini kenapa sih gitu, hingga pada akhirnya kita lakukan evaluasi, terus kita analisa juga ini kenapa bisa gagal gitu, dilihat dari datanya gimana, atau mungkin kayak funnelingnya gimana gitu. Oh semisal orang nih kita launching produk satu tapi kayak nggak langsung booming nih, nggak langsung laku gitu. Nah kira-kira nih user miss-nya di mana gitu, kayak bisa jadi kayak landing page kita ternyata bug gitu, makanya user nggak ini gitu, nggak lanjutin order gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh perlu di tracking dan didokumentasiin tadi sih. Makanya penting banget kita sebagai business owner tuh juga ngerti analisa data gitu, analisa bisnis tuh gimana gitu. Jadi setiap langkah yang kita lakukan tuh bukan hal yang sia-sia juga pada akhirnya, tapi kita terus belajar, poinnya gitu sih. Ya mungkin udah cukup terjawab sih. Mungkin tadi dari Naji juga ada yang mau ditanyain, silakan. Oke. Ini Kak, kan tadi kan dari beberapa pertanyaan teman-teman, terus yang ya aku juga cukup terjawab kan Kak. Nah, kan untuk pengalaman di kuliah dulu kan Kakak kan sebagai ketua HMIF ya Kak ya. Nah, terus untuk yang pengalaman sekarang kan sebagai CEO founder dari Millennial Coding. Nah, itu tuh aku mau tanya Kak, bukan tanya sih, lebih ke meminta saran atau tips terkait buat generasi sekarang nih Kak, agar mereka tuh bisa menerapkan nilai-nilai pemimpin dalam organisasi ataupun dalam pekerjaannya mereka. Oke, sebenarnya tadi ya, kepemimpinan tuh kan gimana caranya kita mimpin diri sendiri ya. Yeah. Kayak nggak perlu mikirin orang lain, nggak perlu mikirin kayak gimana aku cara mimpin orang lain nih gimana gitu. Tapi kayak dimulai dari kita dulu aja gitu. Kayak semua proses dari mungkin karir gitu ya, contohnya ya, kayak aku berkarir di sebagai product manager, itu kan aku tahu behaviornya atau goals yang kutuju itu apa gitu. Aku sebagai product manager, aku harus bisa ngomong depan umum, aku harus berani meeting, aku harus berani presentasi depan CEO dan segala macam, aku harus berani presentasi depan klien gitu, termasuk kayak merancang gimana produk tuh bisa terdeliver dengan baik gitu. Tapi hal itu nggak pernah bisa tercapai kalau 5 tahun yang lalu aku cuman diem di kos doang nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak itu tuh proses yang harus benar-benar dilakukan dari awal gitu, utamanya kayak pas jadi mahasiswa gitu ya. Makanya kayak aku tarik ke belakang, ternyata aku pas dulu tuh ya aktif di himpunan, kayak di himpunan juga nggak diem doang, tapi kayak setiap di meeting aku nge-challenge diriku gimana minimal aku ngomong 1 kalimat lah gitu. Itu challenge tersendiri gitu. Terus aku juga terbiasa buat problem solving, kayak ketika ada masalah nih gimana buat solvingnya gitu. Nah hingga pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu tuh menciptakan kayak kebiasaan diriku gitu loh. Kayak aku terbiasa mikir, aku terbiasa ketemu hal-hal yang kayak gini, hingga pada akhirnya
pas ketemu masalah kayak gini ya udah kayak jadi makanan sehari-hari gitu. Termasuk juga banyak hal sih kayak soft skill sih utamanya ya, kayak gimana cara pendekatan ke orang, gimana cara mungkin manage atau bekerja dalam tim gitu ya. Karena kalau aku nggak terbiasa dari pas kuliah gitu ya udah kayak pas aku ketemu tim juga diem-diem aja gitu, cuman fokus pada taskku dan juga malah nggak tahu apa-apa lah pokoknya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Oke Kak, mungkin untuk saran dan tips itu sangat apa ya, buat aku tuh cukup ya membuatku kayak aku bisa nggak sih kayak gini kan. Ya berupa motivasi lah Kak. Amin. Itu sih Kak. Semoga ya bisa lah pasti. Oke, dari aku cukup sih. Ya, kayak berarti intinya tadi dari kebiasaan ya Kak, Betul. memulai semuanya dengan hal-hal yang positif seperti ya critical thinking, problem solving, ya pokoknya dengan hal-hal yang sederhana hingga membawa Kak Alfir sampai menjadi CEO dari dunia tadi. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oke, aku mau nanya nih, Kak Alvin, gimana sih menghadapi karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan? Sebagai pemimpin, gimana cara Kak Alvin menghadapi kondisi tersebut? Oke, ini sangat bermacam-macam ya solusinya sebenarnya itu. Dari yang mungkin korporatif sampai ke hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi ini sih yang pertama sebagai CEO, aku punya tanggung jawab buat ngedeliver visiku, ngedeliver goalsku biar ya achieve lah demi keberlangsungan perusahaan gitu. Karena yang kupikirin tuh gak cuma 1-2 karyawan tapi mungkin banyak gitu kan. Jadi pokoknya di sini aku akan tetap fokus di visi gitu. Yang pasti tanggung jawabku juga untuk ngedeliver apa yang ku pengen gitu. Jadi kayak ekspektasiku ke satu orang nih seperti apa gitu, dan aku pastiin benar-benar clear lah gitu, nggak sampai miskom atau segala macamnya gitu. Jadi benar-benar memastikan dari aku dulu ke dia aman nggak gitu. Nah kemudian kalaupun misal dalam prosesnya ada kendala gitu ya, kadang tuh emang kita perlu sebagai pemimpin perlu tahu juga ya kayak karakter atau progres atau monitoring taksnya itu seperti apa gitu. Bisa jadi ada kendala atau mungkin ada cara yang mungkin nggak sesuai gitu ya cara deliverku ke dia gitu. Itu perlu dievaluasi juga, perlu dimonitor gitu. Tapi kalaupun emang pada akhirnya nggak jalan-jalan gitu hingga pada akhirnya itu juga merugikan perusahaan dan tim yang lain gitu, ya udah mau nggak mau emang harus di cut off gitu. Gitu sih. Udah cukup. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Udah, kayaknya udah cukup Kak, udah lumayan juga untuk waktunya. Mungkin dari Kak Alfir ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan atau pesan mungkin? Oke. Ini di luar brief ya, nggak nyiapin apa. Iya. Nanti disambung lagi. Baik sekali nanti promo nggak apa-apa ini nanti aku. Enggak, tapi banyak ini sih pertanyaan yang bagus juga gitu. Pada intinya gini, ini nggak apa-apa sebenarnya. Poinnya gini, kalaupun masalah kepemimpinan tadi ya, kita sebagai pemimpin ya utamanya pemimpin diri sendiri gitu ya. Apalagi kalau yang cowok juga pemimpin imam dari istrinya juga nanti gitu, keluarganya gitu. Yang pasti itu kita harus punya goals gitu kan, kayak goals apapun itu, kayak dari sisi karir, bahkan mau yang jadi business owner juga apa yang mau jadi goals gitu. Termasuk kuliah ini kan pasti punya goals, kalian mungkin harus lulus tepat waktu atau minimal nanti bisa skill apa gitu biar kesiapan karirnya lancar gitu kan. Intinya tentuin aja goals itu gitu. Dan goals itu pada akhirnya bisa membawa kalian untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan itulah gitu. Jadi kayak ketika kita udah tahu goalsnya apa, ya itu nanti jadi karakter kalian gitu. Kayak semisal nih, aku mau jadi CEO, masa aku cuman tidur rebahan doang sih gitu. Aku baca buku lah, aku ikut organisasi lah gitu. Aku belajar inilah gitu, belajar startup dan lain sebagainya gitu. Jadi goals itu yang menggiring kita buat melakukan hal yang positif tadi gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bisa achieve goals itu pada akhirnya gitu. Dan pesanku juga pasti prosesnya juga nggak mudah ya, apalagi kalau mau ibarat kata jadi pedang yang tajam ya harus diterpa berkali-kali gitu ya, harus dikepui, harus di apalah intinya gitu.
Jadi ya itu bagian dari proses lah, yang pasti setiap prosesnya coba dinikmati aja dan selalu diambil sisi positifnya aja sih gitu. Karena kalau misal goalsnya positif ya harusnya proses itu juga nggak bakal ngehianati akhirnya sih gitu. Itu kurang lebih. Terima kasih ya Kak untuk pesan yang udah disampaikan. Untuk mungkin untuk wawancaranya udah ya. Untuk teman-teman yang nanti nonton video ini, jangan lupa juga untuk kunjungi websitenya Dunia Coding karena ada online course dan banyak juga event-event gratis yang ada di Dunia Coding. Oke, untuk waktunya terima kasih banyak. Ini udah dikat aja.